Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizil ghaffar, yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala ni'amihil ghizaz. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-wahidul qahhar. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil bararatil athhar. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul 'azim. Segenap puja dan puji semata-mata kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini, pada hari yang mulia ini, kita berkumpul di tempat ini. Kita kumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai bentuk kegembiraan kita, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mengawali khutbah yang sangat singkat ini, tiada kata yang memiliki makna yang berarti, tiada wasiat yang memiliki makna yang mendalam, kecuali pesan ittaqullaha haqqa tuqatih. Mari senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kelak yakhruju minad dunya, ketika kita meninggalkan dunia ini, biimanin, dengan membawa iman. Salawat dan salam tersanjungkan kepada manusia pilihan, manusia panutan hingga akhir zaman, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari raya haji dan juga disebut dengan hari raya kurban yang penuh dengan keistimewaan. Karena pada saat ini jutaan umat muslim di seluruh penjuru dunia mengumandangkan takbir dan talbiyah silih berganti. Hari ini juga kita mengenang
sejarah kurban yang diawali oleh dua orang hamba Allah yang soleh, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan putra kesayangannya Ismail alaihissalam. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana kegembiraan hati orang tua yang telah mendambakan generasi pengganti dirinya dan dari sekian tahun lamanya. Bagaimana tingkat kecintaannya terhadap putra tunggal, anak kandung sibiran tulang, cahaya mata pelepas rindu, tiba-tiba harus dijadikan kurban, merenggut nyawa anaknya di tangan ayahnya sendiri. Namun hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih besar dan jauh dari segala-galanya, dari cintanya kepada anaknya, cintanya kepada istrinya, cintanya kepada harta bendanya, dan cintanya terhadap dunia ini. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dalam dialognya, seperti yang dilukiskan dalam bahasa yang sangat indah dan menyejukkan, Quran surah Asy-Syafa'at ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajuni insyaallah minas sabirin. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu wahai anak. Maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu. If'al ya abati if'al ma tu'maru. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Dalam suasana yang sangat mengharukan itu dan detik-detik yang amat menegangkan, Ismail sudah dibaringkan untuk dilakukan penyembelihan. Namun seperti yang dikisahkan, bahwa bukanlah Ismail yang tersembelih, melainkan atas kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan dengan seekor kibas yang besar yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Inilah dasar sejarah yang disyariatkan berkurban bagi umat Islam yang punya kemampuan untuk melaksanakan kurban 1 tahun sekali, yaitu pada hari raya Idul Adha. Berkurban juga memiliki makna yang mulia apabila hakikat kurban itu dapat kita pahami dengan sebaik-baiknya. Berkurban bukanlah sekedar ritual tanpa makna atau tradisi tanpa arti. Berkurban harus mampu menggugah perasaan pelakunya untuk menghayati apa yang tersirat, apa yang tersurat dari pelaksanaan ritual tersebut. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa sukacita yang dialami oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berkurban dilandasi atas pemahaman yang benar tentang nilai-nilai kehidupan. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, apakah itu anak, istri, harta, pangkat, dan jabatan, semuanya datang dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, bagaimanapun modelnya,
Jika itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mutlak harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, tanpa harus melihat untung ruginya, tanpa harus melihat enak atau tidaknya, tanpa harus melihat mudah atau sulitnya, dan tanpa harus melihat berat atau ringannya. Perintah Allah mutlak kita kerjakan. Maka sikap seperti inilah yang menunjukkan jati diri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai teladan, bahkan sebagai idola buat seluruh umat. Kehormatan tersebut tentunya tidak terlepas dan tidak dapat diraih tanpa didampingi oleh istri yang solehah dan anak yang soleh. Sebagaimana yang dilukiskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 124, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdil zalimin." Kalaulah kita perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim dengan berbagai kalimat dan perintah dan harapan, maka semua dapat diselesaikan dengan sempurna. Maka Allah berfirman, sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Dan Ibrahim pun menjawab berkata, dan saya juga memohon kepada keturunan-keturunanmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di zaman modern yang sangat canggih ini, masyarakat kita tidak terbantahkan bahwa kecintaannya terhadap dunia jauh lebih besar daripada cintanya kepada akhirat. Semua diukur seberapa banyak materi yang dimilikinya. Semua diukur berapa tinggi kehormatannya, dan semua diukur dari label-label dunia yang melekat pada dirinya. Maka wajarlah kemudian jika manusia zaman sekarang ini merasa asing, bahkan bingung hidup di atas bumi yang melahirkannya. Oleh karena itu, penyembelihan hewan kurban yang dimulai hari ini sepantasnya membuat kesadaran kepada kita untuk memahami hakikat keberadaan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sangat disayangkan, maka dari kerelaan berkurban masih kurang mendapat perhatian dan penghayatan yang memadai, karena kita sudah terpengaruh. Kita lebih mengutamakan menanti pengorbanan orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Penyembelihan hewan kurban merupakan suatu tindakan rasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menundukkan kecenderungan duniawi, hewani dalam diri manusia itu sendiri, yang disebut dengan al-nafsu al-amarah, al-nafsu al-lawwamah, yakni keinginan rendah yang selalu mendorong, menarik manusia ke arah kekejian dan kejahatan. Kurban disyariatkan guna mengingatkan manusia bahwa jalan menuju kebahagiaan itu harus dibarengi dengan pengorbanan. Akan tetapi yang dikorbankan bukanlah manusia, bukan pula kemanusiaan, namun yang dikorbankan ialah binatang yang sempurna tanpa cacat, sebagai bentuk indikasi agar sifat-sifat kebidatangan dalam diri kita harus kita buang jauh-jauh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah,
daging-daging dan darah binatang kurban itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Di samping itu, melalui perintah kurban, Islam mengajarkan bagaimana membangkitkan kepekaan kita, kepedulian sosial kita kepada sesama, yaitu membentuk terbinanya persaudaraan yang hakiki, cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab sesama umat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai penutup dari uraian khutbah ini, dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, seseorang dituntut berkorban, baik harta, jabatan, dan kedudukan, bahkan nyawa sekalipun. Dan nilai pengorbanan tidak dilihat dari kuantitas, akan tetapi dan dari niat dan kualitas dan ketulusan hati dan keikhlasan kita. Yang kedua, makna lain dari berkorban adalah upaya mereformasi diri sendiri dengan jalan menyembelih serta membunuh watak tabiat hewaninya yang rakus serta bakhil, gila kekuasaan, arogansi, iri hati, dengki, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah ibadah kurban mengandung aspek ilahiyah di samping aspek sosial yang menumbuhkan kekentalan persaudaraan yang hakiki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat kepada kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul merayakan hari yang Engkau agungkan, hari yang sangat bersejarah dalam kehidupan umat manusia, khususnya manusia yang mengakui keberadaan dan kebesaran-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bermohon kepadamu, kiranya senantiasa berkenan melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami. Ya Allah, anugerahkan pula kepada kami hati yang pandai bersyukur, sehingga kami dapat mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah rezeki yang Engkau berkati, dan jadikanlah rezeki itu sebagai alat untuk memperkokoh silaturahim di antara kami, bukan menjadi sumber bencana di antara kami. Ya Allah, ya Ghafar, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa dan kesalahan kami, para syuhada, para pemimpin bangsa kami yang beriman, kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ketika waktu masih kecil. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, berkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.